Oke, baik, Bapak Antoni Yamlean. Iya, siap. Bapak selaku salah satu Ketua DPC Projo Kota Ambon dan juga pelaksana harian Ketua DPD Projo Provinsi Maluku. Mungkin pada kesempatan ini mungkin menyampaikan maksud dan tujuan kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini. Oke, siap. Jadi nama saya Antoni Yamlean. Beta lahir di Buatngil, Wap Elnare. Ya. Dan beta alumni SMA Negeri 2 Tuak. Siap. Beta nih SMA Negeri 2 Tuak. Nah, dalam perjalanan selain tugas-tugas yang lain, tapi dari aspek politik dan ormas, beta Ketua DPC Projo Kota Ambon. Sekaligus pelaksana harian DPD Projo Maluku semenjak 2014 sampai saat ini sebagai ketua tim pemenang Bapak Presiden Jokowi dari 2014 sampai saat ini. Dan kemarin terakhir sesuai dengan kebutuhan organisasi Projo, kita lalu mendukung Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, dan beta termasuk salah satu orang yang bersama-sama dengan teman-teman yang lain atas nama Projo untuk mendeklarasikan Pak Prabowo dan Pak Gibran di rumahnya Pak Prabowo di Kertanegara. Siap. Oke, baik Pak Yamlean. Kami dengar bahwa Bapak saat ini sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai salah satu bakal calon wakil bupati Maluku Tenggara periode 2024-2029. Apakah benar, Pak? Benar. Jadi pada hari ini saya menyatakan siap. Sikap siap untuk maju sebagai calon wakil bupati Maluku Tenggara. Entah dengan siapapun. Siap. Oke, baik Pak Yamlean. Mungkin apa tujuan dan motivasi dari Bapak sehingga Bapak menyatakan diri maju sebagai salah satu bakal calon wakil bupati Maluku Tenggara ini? Sebagai anak asli KEI, beta sangat peduli terhadap perkembangan segala aspek kehidupan di KEI. Dan selama ini beta juga termasuk salah satu orang yang ikut memantau perkembangan daerah di KEI. Nah, tujuan beta tidak mencari kekuasaan, tapi tujuan beta hanya mengabdikan sisa-sisa hidup dan pengalaman politik dan pengalaman lain sesuai dengan beta punya bidang untuk membangun kota punya daerah. Oke, mungkin tujuan dari Bapak untuk maju sebagai bakal calon wakil bupati Maluku Tenggara ini apakah sudah mendapat restu dari Projo yang ada di seluruh Indonesia? Projo siap mendukung. Projo se-Indonesia secara khusus DPP Projo Indonesia yang diketuai oleh Pak Budi Aris Setiadi, Menteri Informasi dan Komunikasi, dan Sekjen Pak Handoko Wijaksono bersama semua teman-teman Projo di Indonesia itu sudah siap mendukung dengan segala cara dan upaya, termasuk manuver-manuver untuk siap membantu manakala kalau saya diberikan kesempatan oleh salah satu kandidat, maka mereka juga ikut turut berjuang untuk mendapatkan kendaraan. Siap. Berarti sampai hari ini belum ada kandidat balon bupati yang menghubungi Bapak ya? Belum. Tapi entah siapapun dia kandidat, tetapi karena keinginan saya untuk maju sebagai orang nomor 2, maka beta bersama teman-teman, bersama tim sudah mulai sosialisasi. Sudah berapa lama, Pak? Sudah baru kemarin kita sosialisasi, tapi saya sudah menggerakkan semua kekuatan untuk sosialisasi. Oke, mungkin
Dengan maksud dan tujuan Bapak maju sebagai calon wakil Bupati Maluku Tenggara ini, apakah sudah mendapat restu dari Bapak Jokowi sendiri? Sementara dikomunikasikan. Siap. Sementara dikomunikasikan, itu balaitnya antara ketum kita, Ketua Projo Indonesia, dengan Pak Jokowi. Karena kita Projo ini adalah tegak lurus. Ya. Tegak lurus dari Pak Jokowi. Ya. Jadi apa kata Pak hitam, kata Pak Jokowi kita Projo hitam. Ya. Apa kata Pak Jokowi putih, ya tetap Projo putih. Ya. Nah sehingga Pak Jokowi juga dan lewat Pak Ketum juga ingin untuk kader-kader Projo itu juga turut ya, berkompetisi di politik di khusus di daerah. Ya. Nah, Oke. dan saya sudah dikasih restu. Siap. Sebagai ketua Projo sudah dikasih restu Siap. oleh Projo. Siap. Oke, baik Pak. Mungkin selama ini Bapak menilai atau melihat perkembangan Kabupaten Maluku Tenggara selama beberapa tahun terakhir ini terkait dengan kehidupan masyarakat, pembangunan, pelayanan publik, seperti apa Pak? Mungkin ada yang diperbaiki? Ya, jadi menurut beta sendiri, beta memberikan apresiasi kepada pemimpin kemarin hari ini. Tapi ada hal-hal yang mungkin pada saatnya ketika Tuhan memberikan izin dan masyarakat memberikan kepercayaan, ataukah lewat calon bupati siapa yang ingin untuk bersama-sama dengan kita, maka ya betul harus membenahi hal-hal yang kurang-kurang. Nah, beta berlatar belakang teologi, dan kalau Tuhan berkehendak dan pada saatnya bersama bupati yang sama-sama dengan kita, betul akan menerapkan sistem itu 3 tungku, adat, agam, Pobel Kubni. Tiga-tiga ini harus kotong kembalikan kepada porsinya. Adat kotong kembalikan kepada porsinya kalau selama ini di dalam pelaksanaan birokrasi politik, kebijakan politik itu melanggar ketentuan adat, atau di dalam pelaksanaan adat begitu banyak adat yang selama ini mungkin diabaikan, yang dan mungkin ya maaf ya, tanda petik ya mungkin kotong salah buat sebagai anak adat, maka harus kotong kembalikan kepada porsinya. Agama pun demikian. Kubni pemerintahan juga demikian, sehingga adat, agama, Pobel Kubni ini harus dia menjadi dasar fondasi pelaksanaan birokrasi nanti. Siap. Oke, baik Pak. Pak Yablian, kami tahu bahwa Bapak juga memiliki hubungan kekeluargaan yang besar. Apakah dengan majunya Bapak ini sebagai salah satu bakal calon wakil Bupati Maluku Tenggara, apakah Bapak bisa memperbaiki persoalan-persoalan masyarakat yang saat ini menjadi penderitaan buat saudara kita di bawah ini? Yang pertama itu potong benahi adat dulu kalau sama. Misalnya kita kasih contoh, ada sidang-sidang adat terkait dengan siapa kepala desa itu sampai saat ini belum terselesaikan. Termasuk di kampung beta juga. Di Debu juga misalnya. Adat nenarnya harani itu foni. Tidak. Siapa punya? Adat ini kalau ketong terapkan akan di dalam agama, ya itu jangan mengini barang sesama. Ya, dan oleh karena itu kalau sampai adat sudah bilang bahwa harani itu foni, entah siapapun dia harus kasih kembali. Betul. Nah, maksud kita begini, tabahia adatin babuk-bok, bawa fabismatin babuk-bok, tidak. Siap. Umat terbelafar, orang lapar. Kenapa timbul persoalan-persoalan yang akhir-akhir ini konflik begitu, dan lain sebagainya? Itu bukan karena apa, tapi karena orang lapar. Nah, itu artinya kalau orang lapar berarti berilah kepada mereka makan. Bukan kita kasih berasas bukan. Tapi bagaimana kita menggenjot sumber daya alam yang ada, ya sehingga dengan sendirinya sumber daya alam itu dikembangkan, dikelola untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Begitu. Ada rumput laut, ada hasil ikan, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu harus diatur oleh regulasi, nah, sehingga semuanya itu berjalan dengan tertib. Kemudian pendekatan. Saya punya latar belakang pendidikan ada teologi.
Dan konflik kalau terjadi dalam penyelesaiannya, itu kita tidak perlu untuk melibatkan aparatur ya. Keamanan yang banyak. Ya. Mor agaman Pak. Siap. 3 batu tunggu harus turun untuk menyelesaikan. Tapi tidak bisa pakai senjata itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Karena itu din hidup bagi potong hidup ini put dan menghengkun dan manut lihat. Ini yang selama ini kita tidak pernah lihat lagi sebagai satu kelebihan untuk potong menyelesaikan persoalan. Jadi kalau ada masalah konflik ya kita turun selesaikan. Ada agama itu sama. Kira-kira Bapak melihat selama ini peran tiga tungku ini bagaimana? Saya lihat itu kurang terlalu aktif berperan. Kita lebih mengutamakan keamanan. Dan orang Kenya itu kalau dia semarah siapapun itu ada dosa. Tapi kalau pendit, pastor, had, ustad, imam, ogel polisi anteru, ogel tenya anak adat, resui pasti aman. Dan itu yang akan kita pakai. Berarti pendekatannya masih salah ya? Pendekatan masih bukan salah tapi kurang tepat. Ya. Siap. Selain potong atasi masalah perut, masalah pangan pekerjaan. Sebenarnya kita punya sumber daya alam di Tual itu banyak. Pengembangan pabrik itu harus dihidupkan kembali. Pabrik ikan misalnya. Kita bangun kostor-kostor ini di desa-desa kampung-kampung. Kita berikan bantuan perikanan untuk orang-orang yang punya profesi pelaut. Kita kasih bantuan mesin. Mesin parut embali itu supaya orang lagi jangan parut embal begini. Ya, kasih kepada mereka. Sehingga mereka juga ikut meningkatkan ekonomi keluarga dengan bukan lagi manual, tapi sudah harus dengan alat-alat yang membantu untuk meringankan mereka. Dan kita jamin itu kalau misalnya kita membuka lapangan pekerjaan lewat sumber daya alam yang ada di Maluku Tenggara, maka orang, misalnya contoh, saya pernah punya usaha motor bobo dan pernah kirim orang ke besar untuk latihan itu motor bobo itu, bikin siru di sana. Satu motor bobo itu misalnya satu motor bobo itu karyawannya itu 24 orang. 24 orang ini kalau malam melaut, pagi hari pulang, siang mereka pasti tidur. Untuk istirahat besok lagi mereka tidak lagi begini. Mereka tidak lagi begini. Nah, karena mereka sudah kenyang. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, harapan Bapak dengan sikap resmi maju sebagai bakal calon wakil Bupati Maluku Tenggara ini Pak. Harapan saya adalah mungkin publik belum terlalu mengenal saya karena memang beta orang kita tapi lebih banyak di luar, sekali-sekali ke kampung tapi cuma hanya kalau pulang ke Tual hanya di kampung. Beta sering kemana-mana jadi publik tapi sebetulnya beta punya keluarga banyak di Tual. Jadi harapan beta adalah beta minta dukungan dari masyarakat Maluku Tenggara. Siap. Untuk potong sama-sama membawa perubahan untuk Maluku Tenggara lebih baik. Oke baik. Kalau diizinkan. Siap.